Halo semuanya, balik lagi di podcast Ngulik Kebijakan. Nah, bersama saya, Khairul Jansyah dan rekan-rekan saya yang sangat keren nih. Boleh dong perkenalan? Oke, thank you Kak Juan. Jadi kita dari kelompok 5 nih, yang kali ini tuh akan ngebahas tentang MBG. Nah, perkenalan dulu ya teman-teman, nama saya Alia Maudi, saya dari kelas 3G. Dan rekan saya ada Asya Debela. Oke. Oke nih, tadi kan Kak Alia sempat notice nih kita bakal bahas terkait program MBG, yaitu program yang sangat diunggulkan lah oleh Presiden Prabowo kita nih Iya, Kak. betul banget Kak. Oke, katanya sih kan program MBG ini sangat diunggulkan ya oleh Presiden Prabowo. Nah, menurut kalian, pandangan kalian gimana sih tentang MBG ini? Oke, mungkin dari kita bahas latar belakang dulu kali ya, Kak. Boleh. Oke, aku izin mendahului ini ya teman-teman mengenai latar belakang dari MBG itu sendiri. Untuk latar belakangnya, kita itu di Indonesia punya masalah mengenai gizi anak Indonesia nih, Kak. Yang dimana stunting itu banyak sekali di Indonesia gitu, masih marak lah ya permasalahan mengenai stunting. Nah, karena menurut SSGI, tahun 2025 ini Indonesia masih menduduki status stuntingnya di 21,6% nih Kak. Sedangkan WHO itu bilang bahwa maksimal mentok di 20%. Berarti kan kita masih di atas nih ya, maksudnya masih melewati garis batas dari WHO itu. Nah, target dari Indonesia sendiri sebenarnya stunting itu di 2024 harusnya di 14%. Kan masih jauh banget ya, 21 ke 14 itu masih jauh banget. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Nah, akhirnya program dari presiden kita nih yang saat ini yaitu Bapak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran itu membuat program unggulan mereka fokusnya ke stunting itu tersebut. Jadi dibuatlah makan bergizi gratis ini yang dimulai pada Januari 2025. Mungkin itu dari latar belakang MBG-nya sih Kak. Oke, nah menarik banget nih teman-teman terkait latar belakang MBG itu sendiri. Nah, tapi kan program MBG ini berarti niatnya sangat mulia banget ya. Iya betul betul. Betul banget. Tapi dengar-dengar terkait implementasi dari program MBG ini banyak banget nih di masalah di lapangan itu sendiri. Nah, boleh sebutin gak sih masalah terkait MBG ini apa aja? Oke, mungkin kalau untuk masalah kita serahin ke rekan saya ya. Boleh Kak Cia? Oke, jadi sebenarnya emang niatnya itu mulia banget ya Kak. Tapi sebenarnya pas pelaksanaannya itu tuh mulai tuh muncul beberapa tantangan. Nah, kebetulan aku ngambil contohnya tuh aku dapat data dari Center of Indonesian Strategic Development in UNCTZ sama Tarupa Data 2025. Nah, kedua data itu tuh nyebutin ada sekitar 5.626 kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Nah, kebetulan tuh yang paling tinggi yang aku sebutin tuh ada di Yogyakarta, itu tuh sekitar 900 yang kena keracunan. Terus abis itu ada di Jawa Tengah itu ada 400 lebih. Terus ada di Jawa Barat itu termasuk paling banyak karena ada 2000. Terus di Kalimantan Selatan itu sekitar 400 juga. Nah, itu tuh dihitung 5.000 lebih itu tuh dari Januari sampai September 2025. Nah, kakak bisa bayangin gak sih, seharusnya kan di sini konteksnya kan makan bergizi, tapi programnya itu malah bikin beberapa ratusan siswa itu ada yang sampai keracunan, kayak ada yang muntah, pusing, sampai diare. Nah, kalau menurut kita tuh penyebabnya mungkin dari salah satunya ya penyebabnya tuh dari ini vendor catering yang dimana mungkin mereka tuh belum bersertifikat keamanan pangan sama mungkin dari tata kelola pemerintahan daerahnya tuh masih lemah banget. Mungkin aku izin nambahin ya Kak. Boleh banget Nah, nih, Alia. kalau misalnya tambahan dari aku, yang aku baca berdasarkan risetnya aku nih Kak, itu tuh ternyata banyak juga vendor cateringnya dari MBG itu ngasih makanan dalam jangka waktu tuh yang gak fresh, jadi terlambat gitu Kak. Yang harusnya dikonsumsi jam berapa tapi baru dikasih jam berapa, jadi tidak sesuai gitu. Alhasil pada daerah Malang dan juga Sleman itu tuh ditemuin makanan-makanan basi yang dimakan sama siswa-siswi di daerah sana gitu Kak. Itu kan jadi ada masalah baru gitu. Berarti
mereka tuh koordinasinya kurang baik ya. Jadi kita anggap itu suatu masalah baru yang ditimbulin dari MBG itu sendiri. Oh gitu, berarti sebenarnya niat MBG ini kan sangat mulia banget ya untuk mencegah mengalaminya stunting. Tapi di lapangannya itu sendiri masih banyak masalah-masalah kejadian seperti keracunan dan lain sebagainya yang disebabkan oleh mungkin salah satunya dari vendor catering itu sendiri. Iya, betul banget. Nah, tadi kan kita udah bahas nih terkait masalah-masalah terkait di MBG ini sendiri. Nah, mungkin yang saya dengar juga terkait MBG ini memiliki dana yang super besar nih di pemerintahan sekarang. Nah, kalian tahu nggak sih dana-dana dari MBG ini dari apa aja ataupun dana super besarnya ini berdasarkan apa aja gitu? Oke, kita bahas soal anggaran ya. Iya, Kak. betul. Oke, mungkin dari Fasya dulu kali ya. Emang iya bener banget, anggarannya tuh besar banget. Kebetulan aku dapat data berdasarkan data dari Kementerian Keuangan 2025. Mereka itu nyebutin kalau misalnya alokasi anggaran MBG dan RAPBN 2026 itu sekitar 335 triliun. Wah, besar banget sih itu. Itu tuh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang dimana tahun sebelumnya itu cuma 71 triliun. Iya, tapi ironisnya media keuangan Kemenko ini juga bilang kalau ternyata beberapa daerah itu tuh belum melaporkan realisasi dana mereka secara terbuka. Jadi menurut aku itu tuh termasuk masalah akuntabilitas publik. Dimana seharusnya ya uang sebesar itu digunakan untuk sistem memperkuat sistem pengamanan di Indonesia, terus tapi malah apa ya, malah menyimpang gitu. Terlihat gak maksimal. Iya. Oke, oke boleh. Aku tambahin ya kak. Nah kalau misalnya dari aku tuh, menurut aku kalau misalnya ada permasalahan kayak gini, penting banget untuk nerapin good governance di setiap daerah, setiap kebijakan yang memang harus dilakukan gitu. Mulai dari partisipasi publik, akuntabilitas, dan juga transparansinya tuh memang harus ditekanin. Yang dibilang Paca itu tadi dengan dana yang sebesar itu tapi keamanannya tuh masih sangat minim. iya gitu. betul banget. Itu kan jadi menurunkan rasa kepercayaan masyarakat gitu ya kak. Jadi rasa masyarakat ini percaya kepada pemerintah ini sangat menurun gitu. Iya betul banget. Oke, mungkin kayak gitu ya. Makasih nih udah ngejelasin secara detail gitu terkait anggaran dari MBG itu sendiri. Nah, mungkin tadi kan kita udah bahas nih terkait masalah-masalah dari MBG ataupun sisi negatifnya dari program MBG itu sendiri. Mungkin kalau boleh tahu, selain sisi negatif pasti memiliki sisi positifnya dong. Oke, mungkin boleh jelasin gak sih kepada penonton semua terkait sisi positif dari program MBG ini? Boleh banget. Nih kita duluin dari Paca. Oke, jadi sebenarnya positifnya udah pasti ada, karena dengan adanya program ini sebenarnya kita tuh membantu para UMKM sama petani-petani lokal. Karena kan makanan yang kita suplai itu tuh dari mereka, jadi secara nggak langsung kita membantu perekonomian lokal kayak gitu. Apalagi ya kalau misalnya tata kelola pemerintahnya tuh dibenerin aja, pasti nanti tuh jadi win-win solution antara dari siswa dapat gizi yang mencukupi, terus juga dari petani atau UMKM perekonomian mereka menjadi lebih baik. Oke. Nah, aku setuju banget sama statement dari Paca. Jadi yang ditekanin tuh jangan cuma gratisnya aja, tapi keberlanjutannya dan juga efektivitas dari program ini memang harus banget dirasain sama ya penerimanya gitu, kayak balita, ibu hamil, dan juga siswa-siswi dari SD sampai SMA gitu. Jadi jangan sampai program ini tuh dari makan bergizi gratis jadi makan bahaya gratis gitu. Nah, mungkin positifnya sih dari Kemenkes tahun 2025 itu ngeluarin statement bahwa sebenarnya program ini guys itu sebenarnya cukup efektif kalau misalnya dijalanin dengan sebaik-baiknya gitu. Mulai dari transparansinya seperti yang tadi aku bilang, good governance-nya itu kak gitu. Jadi kalau misalnya dijalanin dengan baik gitu, otomatis stunting sebenarnya akan menurun gitu. Bisa jadi bahkan Indonesia mencapai angka targetnya mereka gitu, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari data itu masih jauh. Mungkin itu sih kak. Mungkin itu
dari sisi positifnya. Jadi sebenarnya nih tujuan dari magang bergizi gratis ini sangat banget mulia ya. Tapi Betul. masih banyak lah PR di lapangan yang harus kita Iya, benahi, benar. terutama dari pemerintah itu sendiri. Nah mungkin terkait itu dari sisi koordinasi dan juga pengawasannya mungkin ya yang sangat kurang gitu. Mungkin Paca bisa. Jadi sebenarnya aku bisa nyimpulin 3 masalah. Jadi masalah yang pertama itu lemahnya pengawasan keamanan pangan, kayak yang tadi udah disebutin, terbukti ada ribuan kasus yang keracunan. Nah, terus yang kedua itu kurang koordinasi antar instansi, yang dimana itu ngebuat jadi slow respon sama nggak sinkron. Terus yang masalah yang ketiga itu minim transparansi anggaran, kayak yang seperti aku udah jelasin tadi, beberapa daerah itu realisasi dananya itu belum secara transparan gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut aku ya, kalau ketiga ini aja nggak dibenerin, mau programnya sekeren semis apapun pasti bakalan susah banget buat mencapai tujuan apa yang mereka. Betul banget. Betul banget nih apa yang dikatain Fasya. Mungkin ada nggak sih solusi-solusi menarik dari kalian terkait masalah-masalah yang udah diungkapin tadi itu? Mungkin aku kali ya yang bahas solusi. Boleh. Kalau menurut aku ya, karena berdasarkan mini riset yang pernah aku baca, berdasarkan kata data tahun 2025 dan juga UGM News tahun 2025 itu bilang bahwa sebenarnya program makan bergizi gratis ini itu masih top down Kak. Jadi dia itu masih cuma orang dapur dari MBG-nya itu aja yang ngelola gitu. Nah, kalau saran dari aku, harusnya sih bisa lebih melibatkan masyarakat di dalamnya. Kayak misalnya gini deh, yang pertama, ini versi kita berdua ya Cak gitu. Tapi aku yang wakilin, yang pertama itu mungkin karena kasusnya tadi, makanan basi dimakan sama siswa. Itu kan jadi apa ya, hal-hal yang negatif gitu Iya, ya Kak. betul. Nah, jadi menurut aku mungkin bisa dilibatkan lagi komite dari sekolah atau perwakilan orang tua siswa untuk bantu ngecek gitu kefreshan makanan itu gitu, alur pengantarannya apakah tepat waktu atau tidak, dan juga mengenai kira-kira memang benar layak nggak sih makanannya itu untuk diberikan ke anak-anak mereka gitu. Jadi kan kalau misalnya mereka ikut terlibat, otomatis ketika ada ketidaksesuaian mereka bisa lapor ke dinas kesehatan gitu. Jadi nggak cuma yang ngelola tuh MBG, pihak MBG-nya aja, tapi masyarakat lain itu bisa punya mata dan telinga di lapangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua menurut aku itu sama seperti yang udah Paca bilang, kita tekanin di UMKM dan juga petani lokal gitu Kak. Jadi manfaatnya ada dua nih di sini. Jadi bukan cuma meningkatin ekonomi daerah, tapi juga masyarakat punya tanggung jawab untuk menyiapkan bahan pangan yang baik gitu, yang bagus kualitasnya. Jadi karena makanan yang akan dikonsumsi dan diolah itu untuk anak-anak yang di lingkungan mereka gitu kan Kak. Jadi otomatis petani ataupun UMKM harusnya memberikan tanggung jawab untuk memberikan makanan yang memang berkualitas gitu. Dan yang terakhir nih Kak dari kita itu menekenin soal transparansi itu. Kan selama ini MBG itu nggak terlalu transparan. Menurut riset yang udah kami lihat juga, untuk anggarannya sendiri juga masih tidak seterbuka itu untuk diungkapkan. Jadi mungkin akan lebih baik jika lebih terbuka. Dengan cara apa? Mungkin untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat lagi, bisa dari pihak MBG itu ngebuat misalnya deh di setiap sekolah, atau jangan di sekolah deh, di platform digital, transparansi mengenai kira-kira makanan apa sih yang akan ditawarkan di perharinya gitu. Jadi orang tua bisa lihat nih, oh kira-kira makanan hari ini tuh apa, gizinya tuh seberapa, dan anggaran yang dipakai tuh seberapa, sehingga yang bisa mantau ya nggak cuma orang MBG-nya aja gitu Kak, tapi masyarakat luas, orang tua siswa jadi lebih percaya dan yakin bahwa memang
makanan yang diberikan itu makanan bergizi gratis. Nah, mungkin itu sih Kak solusi dari kita. Oke, setuju banget sih solusi-solusi yang kalian sampaikan tadi nih. Mungkin program makan bergizi gratis nih bisa jadi program unggulan atau program yang keren sih sebenarnya, Iya, asalkan betul banget. tata kelolanya yang dibenarkan gitu ya, yang dibenahi oleh para pemerintah dan para stakeholder dari yang menyediakan dari program makan bergizi gratis ini. Mungkin setuju banget sih perihal itu. Nah, aku mau nanya sedikit nih, dari kalian ada nggak sih harapan tersendiri untuk program MBG ini ke depannya supaya lebih baik itu menurut kalian gimana? Oke. Harapan ya Kak? Iya. Mau aku dulu atau kamu dulu? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, kalau harapannya ya, karena ini kan program unggulannya presiden gitu yang digadang-gadangkan pada saat pemilu gitu. Jadi mungkin presiden lebih aware lagi, karena jangan sampai ini jadi bumerang ngebuat Indonesia yang nantinya itu kan memang akan digadangkan sebagai bonus demografi gitu, yang dimana usia produktif itu akan lebih marak dibanding yang non produktifnya. Kalau misalnya anak-anak Indonesia bisa keracunan karena program dari pemerintah itu, ya gimana tercapai Indonesia emas yang sudah dijanjikan tersebut gitu kan Kak. Jadi harapannya ya semoga para pemerintah khususnya presiden dan pemerintah pusat lah intinya gitu bisa lebih melek dan lebih menekankan bahwa memang program ini tuh ya memang bermanfaat gitu, memang dirasakan oleh semua masyarakat gitu, mau anaknya yang akan merasakan, anggota keluarga yang merasakan, atau bahkan kitanya sendiri gitu yang merasakan. Gitu sih Kak kalau dari aku. Mungkin dari Paca? Kalau dari aku sebenarnya nggak jauh beda sama Alia, karena kan kalau adanya program ini tuh sangat-sangat membantu untuk beberapa masyarakat di kalangan bawah ya. Iya, jadi udah sih kok Gak semua orang tuh bisa, iya benar. iya benar. Oke, keren-keren banget nih tadi teman-teman semua. Kita udah bahas banyak banget nih terkait program makan bergizi gratis ini. Makasih banyak nih buat Fasya sama Alia yang udah keren banget nyampein semua informasi terkait program makan bergizi gratis ini. Mungkin segitu dulu kali ya podcast Iya, betul, kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. See you.